Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini, presentasi dilakukan melalui Zoom meeting dan tidak dihadiri audiens secara langsung, namun tetap direkam sebagai dokumentasi dan penilaian. Saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi. Kegiatan akan diawali dengan pemaparan materi oleh pemateri, kemudian dilanjutkan dengan penutup. Untuk efisiensi waktu, presentasi akan berjalan sesuai durasi yang telah ditentukan. Oke, tanpa berlama-lama, kami persilahkan kepada pemateri untuk memulai presentasi waktu dan layar dipersilahkan. Di sini anggota kelompok ada di sini ada anggota kelompok yaitu Joshua, saya sendiri sebagai moderator, ada juga Yogi, Vika, dan Desri. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Next, Bang Yogi. Eh, Baik, di sini ada pendahuluan. Bentar ya. Oke. Nah, di sini ada tinggi dan berat badan. Nah, tinggi dan berat badan itu adalah sebuah indikator dasar untuk menilai kondisi fisik seseorang. Nah, di sini juga dari kedua ukuran tersebut digunakan untuk menghitung BMI atau indeks massa yang digunakan untuk mengelompokkan seseorang ke dalam kategori kurus, normal, gemuk, ataupun obesitas. Nah, perbedaan tinggi dan berat badan ini menunjukkan adanya variasi kondisi fisik dalam suatu kelompok. Oleh karena itu, Data tinggi badan data tinggi badan dan berat badan perlu dianalisis secara statistik agar dapat diketahui gambaran umum penyebaran penyebaran data serta hubungannya dengan BMI. Melalui penelitian ini dilakukan analisis tinggi badan dan berat badan dan dikaitkan dengan BMI untuk memberikan gambaran kondisi fisik responden secara jelas dan struktur. Next, Bang. Baru di sini ada tujuan analisis. Bentar ya, nge-lag di sini. Nah, tujuan penelitian ini kita untuk mengetahui gambaran tinggi dan berat badan responden serta menganalisisnya secara statistik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menghitung indeks massa tubuh atau BMI dan mengelompokkan responden ke dalam kategori seperti kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Nah, melalui analisis ini diharapkan dapat diketahui penyebaran data, karakteristik responden, serta hubungan antara tinggi dan berat badan dan BMI-nya. Next, Bang. Di sini ada penyajian data. Nah, ya di sini ada data tinggi badan uh, tinggi badan. Rentan nilainya tuh di sini yang terendah sekitar ada 137 cm dan yang paling tinggi itu di sini ada 185 cm. Nah, meannya di situ tinggi badan itu rata-rata responden sekitar 159,24 cm. Baru valid standar definisinya itu sekitar ada 8,499 cm. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tinggi badan responden tersebar di sekitar nilai rata-rata dengan variasi yang relatif sedang. Sementara itu di sini ada berat badan yang nilainya itu adalah yang paling rendah di sini ada 28 kilogram dan yang paling tertinggi di situ ada 89 kilogram. Dengan rata-rata dengan rata-ratanya di sini ada 52,70 kilogram. Nah,
serta simpang baku sebesar 11,332 kg. Nah, nilai simpangan baku ini menunjukkan bahwa berat badan responden memiliki variasi yang lebih besar dibandingkan tinggi badan. Next, Bang. Nah, di sini ada eh, grafik histogram tinggi badan dan berat badan. Yang di sebelah kiri di sini ada tinggi badan. Nah, eh, rentang data terbesar di situ antara 137 cm sampai 180 cm. Sedangkan mayoritas responden memiliki tinggi badan di kisaran 150 cm sampai 160 cm. Rata-ratanya di sini tuh ada sekitar 100 154,21 cm dengan simpangan baku sebesar 8,449. Pola gunung ini menunjukkan data terpusat di tengah distribusi normal. Baru di sebelah kanan di sini ada apa tuh namanya histogram berat badan. Nah, di sini tuh rentang data sebesar antara 29 kg sampai dengan 89 kg. Sebagian responden memiliki berat badan di rentang 40 kg sampai 50 kg. Nah, rata-rata nilainya itu di sini ada 52,7 kg dengan simpangan baku sebesar 11,332 kilogram. Nah, di sini tuh sama seperti tinggi badan. Grafik ini juga menunjukkan frekuensi tertinggi berada di nilai tengah dan menurun di angka yang sangat rendah atau sangat tinggi. Dah, next. Saya akan melanjutkan distribusi frekuensi. Nah, di distribusi frekuensi tinggi badan itu menunjukkan tinggi dari 152 responden. Kelompok tinggi badan dengan frekuensi terbesar adalah 155 sampai dengan 160 cm. Sebanyak 55 responden, yaitu 36,2%. Kelompok berikutnya yang banyak ditemui adalah di tinggi badan 149 sampai dengan 154 cm, yaitu 19,1% dan 161 cm sampai dengan 166 cm, yaitu 15,8%. Secara keseluruhan, sebagian besar respon memiliki tinggi badan dengan rentang 149 hingga 166 cm. Terlihat dari persentasi kumulatif yang mencapai lebih dari 75%. Kelompok tinggi badan terendah yaitu 137 sampai dengan 142 cm dan tertinggi ialah 179 cm sampai dengan 185 cm. Masing-masing hanya memiliki dua responden atau yaitu 1,3%. Nah, di bagian bawahnya yaitu distribusi frekuensi berat badan. Tabel kedua ini memperlihatkan distribusi frekuensi berat badan responden. Rentang berat badan dengan frekuensi terbesar ialah 44 kg sampai dengan 51 kg. Sebanyak 45 responden, yaitu 29,6%. Diikuti rentang 52 kg sampai dengan 59 kg sebanyak 38 responden, yaitu 25%. Sebagian besar responden berada pada rentang 36 kg sampai dengan 67 kg dengan persentase kumulatif mencapai lebih dari 88%. Nah, sementara itu, rentang berat badan ekstrim yaitu 28 sampai dengan 35 kg dan 84 sampai dengan 91 kg. Hanya menyumbang 2 sampai 4 responden atau sekitar 2 sampai 2,6%. Lanjut, Bang.
Nah, ukuran pemusatan data. Pada variabel tinggi badan, nilai rata-rata atau min yang diperoleh adalah 159,24 cm. Angka ini menggambarkan kecenderungan umum tinggi badan responden di mana secara keseluruhan mayoritas berada di sekitar nilai tersebut. Nilai median yaitu 159 cm menunjukkan bahwa titik tengah distribusi data berada pada kisaran yang hampir sama dengan rata-ratanya, menandakan distribusi tinggi badan cenderung seimbang. Sementara itu, nilai modus sebesar 160 cm menjadi tinggi badan yang paling sering muncul dalam dataset, sehingga dapat dianggap sebagai representasi tinggi badan yang paling umum dimiliki responden. Untuk variabel berat badan, nilai rata-rata yang tercatat adalah 52,70 kg, memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum berat badan peserta penelitian. Median sebesar 50 kg menunjukkan bahwa separuh dari responden memiliki berat badan di bawah angka tersebut. Nilai modus yaitu 45 kg menjadi berat yang paling sering muncul dalam data, sehingga dapat mencerminkan kelompok berat badan yang dominan di antara responden. Lanjut, Bang. Nah, ini untuk ukuran penyebaran datanya. Next. Nah, pada slide sebelumnya menyajikan statistik deskriptif yang menggambarkan penyebaran data pada dua variabel, yaitu tinggi badan dan berat badan, dengan total responden sebanyak 152 orang. Tidak terdapat data yang hilang, sehingga analisis ini memberikan gambaran keseluruhan kondisi responden. Untuk tinggi badan, nilai minimum yang tercatat adalah 137 cm, sedangkan nilai maksimum mencapai 185 cm. Rentang ini menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup lebar dan tinggi badan para responden. Nilai rata-ratanya adalah 159,24 cm yang dapat dianggap sebagai kecenderungan tinggi badan umum dalam kelompok ini. Penyebaran data tinggi badan ditunjukkan oleh nilai standar deviasi atau simpangan baku sebesar 8,499 yang menyatakan bahwa tinggi badan responden sekitar kurang lebih 8,5 cm dari rata-ratanya. Nilai varian sebesar 72,235 menguatkan bahwa terdapat variasi yang cukup nyata di dalam kelompok tersebut. Sementara itu, untuk berat badan, nilai minimum berat badan pada 28 kg dan nilai maksimum mencapai 89 kg yang menunjukkan adanya data rentang variasi yang cukup besar antara responden. Rata-rata berat badan sebesar 52,70 kg menunjukkan kecenderungan umum berat badan pada kelompok ini. Nilai standar deviasi sebesar 11,332 memperlihatkan bahwa penyebaran berat badan responden lebih besar dibandingkan tinggi badan, yang berarti variasi badan antar individu lebih beragam. Hal ini tercermin dari nilai varians yang lebih tinggi, yaitu 128,414 yang menggambarkan tingginya tingkat keberagaman berat badan dalam data ini. Secara keseluruhan, ukuran penyebaran ini memberikan gambaran bahwa baik tinggi badan maupun berat badan responden memiliki variasi yang cukup signifikan, dengan berat badan menunjukkan tingkat keragaman yang lebih besar. Lanjut Kita distribusi. masuk ke aku nih. Kita masuk ke distribusi normal. Uji normalitas untuk tinggi badan dan berat badan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Berdasarkan tabel, variabel tinggi badan memiliki nilai signifikan 0,232. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka data tinggi badan dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, variabel berat badan memiliki signifikan 0,00, yang berarti data tersebut tidak berdistribusi normal. Simpulannya, hanya variabel tinggi badan yang memenuhi asumsi normalitas dalam penelitian ini. Distribusi probabilitas. Kita masuk lihat persebaran distribusi probabilitas ini pada kategori indeks massa tubuh. Dari 152 responden, peluang terbesar berada pada kategori normal.
dengan probabilitas 0,541 atau 54,1%. Kategori kurus menyusul dengan probabilitas 30,8%, sementara kategori gemuk sebesar 10,7%. Peluang terkecil ditemukan pada kategori obesitas yaitu 4,4%. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kondisi IMT normal. Uji square. Kita melakukan uji square untuk mengetahui hubungan antar variabel. Dari tabel diperoleh nilai persen chi-square sebesar 9,237 dengan nilai signifikan asismotik sebesar 0,026. Karena nilai 0,026 lebih kecil dari 0,05, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antar variabel-variabel yang diuji. Hasil ini membuktikan bahwa variasi dalam data bukan karena kebetulan, melainkan karena adanya keterkaitan statistik yang nyata antar variabel tersebut. Lanjut dong. Korelasi dan regresi. Jadi berdasarkan hasil uji korelasi Pearson, diperoleh bahwa tinggi badan memiliki hubungan positif sedang dan signifikan dengan berat badan. Nilai koefisien R sama dengan 0,568, signifikan P lebih kecil 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi seseorang, maka berat badannya cenderung meningkat. Lalu hubungan antara tinggi badan dan BMI menunjukkan korelasi yang sangat lemah dan tidak signifikan. Nilai R 0,075, nilai P lebih besar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi badan tidak berhubungan secara langsung dengan BMI. Sementara itu, berat badan memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan dengan BMI. Nilai R 0,858, nilai P lebih kecil 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa BMI sangat dipengaruhi oleh berat badan. Lanjut. Lalu berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh bahwa tinggi badan berpengaruh signifikan terhadap berat badan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikasi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara tinggi badan dan berat badan. Koefisien regresi sini menunjukkan 0,431, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 cm tinggi badan akan diikuti dengan peningkatan berat badan rata-rata sebesar 0,431 kg. Dengan demikian, semakin tinggi seseorang, cenderung semakin besar pula berat badannya. Nilai koefisien beta terstandarisasi sebesar 0,264, menunjukkan bahwa pengaruh tinggi badan terhadap berat badan berada pada kategori pengaruh rendah hingga sedang. Meskipun demikian, hubungan tersebut tetap signifikan secara statistik. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki berat badan yang ideal. Selain itu, ditemukan bahwa
bahwa kategori berat badan seseorang memang berkaitan erat dengan karakteristik dirinya, seperti jenis kelamin. Analisis ini juga membuktikan adanya hubungan yang searah antara tinggi dan berat badan. Jika semakin tinggi seseorang, maka berat badannya juga cenderung bertambah. Dengan demikian, tinggi badan dapat menjadi acuan yang valid untuk memprediksi berat badan seseorang dalam kelompok ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada salah kata, kami minta maaf. Ada yang ingin bertanya? Kalau kalau tidak ada, terima kasih.